yang memang berkeinginan hiko, baik dalam pendidikan maupun hidup bermasyarakat maupun dalam pergerakan yang di bidang politik. Jadi pai di Mama Benge temu tuasi dari Ama Thomas Siri. Dan para alumnus yang berbahagia, syukur kita panjatkan kepada Allah kedahuan dan para leluhur yang telah mengatur semua indah. Hasilkan dua yang sangat berarti dalam kehidupan di alam merdeka. Malang-malang untung. Bung Karno mundur, maka mula-mula kami dari sini. Tapi kemudian kami membaca filosofi lama hal. Sana orang menanam pohon, melakukan alat alam, bukan kepada umami, bukan kepada enak, nolong bangun daerah ulang. Mungkin tidak ditulis warna-warna. Tidak hanya sampai di situ. Selengkapnya telah dikumpulkan oleh panitia. Ini adalah suara Ama Silimado di saat 50 tahun emas Palu Godang. Sepenggal kisah hidup Bapak Thomas Silimado. Opo Sili Relagere Manu Mado Bulanelo. Riwayat orang tua. Ama Thomas Silimado dilahirkan di dusun terpencil, dusun Maroangat, desa Sandosi,
tanggal 13 Desember tahun 1935, buah kasih dari Bapak Sakarias Silimado almarhum atas suku Lama Belawa dan Ina Elizabeth Keseola almarhumah atas suku Balabeli. Beliau dilahirkan sebagai putra keempat dari 9 bersaudara, masing-masing Maria Somitokan almarhumah, Mikael Ola Begu almarhum, Tobias Todogolo almarhum. Beliau sendiri yang terbaring kaku di hadapan kita, Bapak Thomas Silimado. Hendrika Borot Hari almarhumah. Keenam, Bonifasius Balihada berada di Denpasar. Ketujuh, Magdalena Pradateron berada di Jakarta. Kedelapan, Margareta Masidaen. Dan terakhir, Katarina Deranggali almarhumah. Riwayat keluarga. Ahmad Thomas Silimado sekembalinya mengenyam pendidikan di kota Ambon pada tahun 1961. Dan setelah sekian lama bergelut membangun lewat tanah, akhirnya pada tahun 1964 beliau menjatuhkan pilihan hatinya pada seorang gadis, Ina Maria Krionteka atas suku Kuru Umah Honihama dari desa Lewok Pulau Loga. Mereka dikaruniai 8 orang putra-putri. Yang pertama, Irene Budayawati Lama Belawa. Yang kedua, Agatha Pribadiwati Lama Belawa. Yang ketiga, Fidelis Korondela. Yang keempat, Ernetus Nukukoda. Yang kelima, Christophorus Jagatasik. Yang keenam, Cecilia Sandiwati. Yang ketujuh, Herebertus Hugo Ewa. Dan yang kedelapan, Maria Goretti Lama Belawa. Pendidikan. Almarhum Thomas Silimado mengikuti pendidikan dasar sekolah rakyat SR Witihama selama 3 tahun dan dilanjutkan ke SR hingga sampai tahun ke-6. Selepas dari situ, ia mengenyam pendidikan sekolah menengah di SMP Sandomingo Hokeng hanya selama 2 tahun dan ia harus kembali karena sakit. Selanjutnya, ia kembali ke kampung halaman dan ikut merantau ke kota Ambon. Namun gejolak darah muda untuk menekuni dunia pendidikan tidak surut di kalbu Thomas Silimado. Ia melanjutkan SMP-nya di Ambon hingga SMA-nya di Ambon, di mana karena kepintaran beliau di SMA Ambon, ia hanya menempuhnya selama 2 tahun. Kalau mohon murid lah, karena guru mari lompat kelas. Kalau Ahmad Thomas dulu tuh betul-betul pintar dan selesai dalam 2 tahun di SMA Ambon. Tahun 1961, selepas SMA Ambon, Ahmad Thomas memilih untuk kembali ke Lowo Tengah. Beliau sempat dipanggil oleh Bupati Flores Timur dan dipekerjakan di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Tahun 1962,
Beliau dikirim oleh Pemda Flores Timur untuk mengikuti kursus KDC, kursus dasar camat yang diselenggarakan di Kupang dalam kapasitas sebagai calon PNS untuk menduduki posisi camat. Dalam pelatihan tersebut, kepintaran beliau tetap menjadi senjata andalan. Ia harus pulang karena pintar berlebihan. Waktu les bahasa Inggris, dia kepintarannya melebihi guru bahasa Inggrisnya. Tetapi ternyata dia diberi nilai B bukan A. Akhirnya darah adonaranya mengalir. Ia mengambil kertas pengumuman dan merobeknya, lalu memutuskan pulang kampung. Tua. Pimpinan pelatihan waktu itu membujuknya, tetapi Ahmad Thomas punya prinsip. Gelekat lewat tanah tidak hanya dengan PNS atau menduduki kursi camat, tetapi dengan ide brilian dan gagasan yang menarik, aku bisa membangun lewat tanah. Prinsipnya itu ia bawa pulang ke Sandosi. Sosok pribadi Ahmad Thomas Silimado. Ahmad Thomas Silimado, Kopon Silir Ragere, Mamu Mado Bulanelo. Beliau adalah sosok pribadi pekerja keras, seorang ayah yang tegas dan disiplin dalam mendidik sesama, mengayomi keluarga serta anak-anak. Terlepas dari figur publik di zaman sekarang, generasi milenium banyak yang tidak mengenal sosok seorang Silimado, bahkan melupakannya. Namun bagi generasi muda di generasi tahun 60-70-an, sosok Silimado begitu mengakar di hati teman seperjuangan di seantero daratan Adonara, di mana beliau cukup berpengaruh terutama di dunia politik, pendidikan, pembangunan, dan kesehatan. Di ranah politik, sebagai penganut marhanis yang membela kepentingan rakyat kecil, beliau bergelut di partai-partai wong cilik. PNI Marhain sebagai landasan pertamanya, kemudian Tarkat, Partai Katolik, lalu PDI, dan akhirnya menjadi pengagum berat Soekarno dan Megawati dalam naungan PDI Perjuangan. Gebrakan politiknya di tahun 70-an cukup menggoncang demokrasi di Tihama dan perpolitikan tanah air. Bersama tokoh politik Adonara lainnya, Oka Korebima almarhum, Lukas Likubatan almarhum, bahkan sampai ke level nasional seperti Franseda, Benmang Rensai, Bung Kamis, hingga menjadi pengagum berat PDI Perjuangan besutan Bung Karno dan Megawati, sampai saat ia menghembuskan nafasnya terakhir. Sebagai kader Banteng, ia beberapa kali ikut kursus kader di Jakarta dan Surabaya. Karena aktivitasnya di dunia politik, pada tahun 1971, ia pernah mengalami penganiayaan dan siksaan oleh rezim yang berkuasa kala itu, Orde Baru. Ia bersama rekan seperjuangan partainya, Amaro dari desa Watoone, Ama Popom Boli, mantan anggota Brimob dari desa Odimbele. Mereka harus menerima program mentah dari sang penguasa kala itu. Cerita kisahnya kantor desa Lama Belawa saat sekarang menjadi kisah di tahun 71 waktu itu. Gejolak darah politiknya tidak berhenti mengalir akibat tekanan dan siksaan para penguasa kala itu. Ia teguh dalam prinsip, sekali banteng tetap banteng, sekali merah tetap merah. Dengan teguhnya prinsip tersebut, ia sering diteror oleh para penguasa. Alkisah
Dia mencurahkan pikirannya lewat surat kabar Dian, SKM Mingguan Dian tahun 75 dengan sepenggal bait yang masih tetap tak usang. Dia menulis demikian: jangan ganggu beta Raden, jangan ganggu beta Gusti. Raden dan Gusti memupuk hukum negara, beta pengemban petua Tuhan. Koda pelatih terkena tunu teban ditahan. Begitu panas dan menggigit, walau saat ini sering terlupakan dari kancah perpolitikan. Di dunia pendidikan, kiprah Anatolas Thomas Silimado adalah seorang revolusioner dan seorang manusia hebat dengan pikiran-pikiran yang sangat brilian, progresif dan agresif. Kekuatan dan kemampuan berpikir anak Thomas di usia muda kala itu sanggup menembus dimensi pemikiran, ketertinggalan sesama dan masyarakat lainnya. Karena pintar ikut dari pemikiran beliaulah lahirlah beberapa mahakarya yang sulit tergantikan dengan apapun. Amat Thomas Silimado di mata masyarakat Witiama pada umumnya kala itu, sosoknya adalah seorang pendobrak kelamnya dunia pendidikan dengan ide-ide cemerlang. Di mata warga desa Sandosi kala itu, yang terdiri dari desa Gaya Lama, Lewo Engat, Lewo Kemir, yang meliputi Woka, Lewo Kemir, Woka dan Regong. Sosok Amat Silimado merupakan pahlawan kebanggaan karena wilayah perbukitan saat itu dianggap sebagai daerah pinggiran dengan potret kehidupan yang terkebelakang, miskin, tertinggal, dan melekat erat dengan kebodohan. Ia sadar, sesadar-sadarnya Amat Thomas Silimado akan situasi kelam ini. Dengan nalar berpikir dan semangat juangnya yang membara, ia yakin dan percaya bahwa hanya dengan dunia pendidikan bisa sanggup mendongkrak derajat hidup masyarakat Lewo Kemir khususnya dan di Tihama pada umumnya. Berbekalkan pengalaman organisasi semasa di kota Ambon, Amat Thomas giat membangun konsolidasi dengan masyarakat tingkat bawah untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan kelas menengah. Ide brilian ini tidak serta-merta diterima dengan baik. Ia kerap ditantang, menuai aral dan rintangan. Tetapi seorang Thomas Silimado tidak goyah. Ia tetap teguh dalam prinsip dan tujuannya. Dan akhirnya, bersama masyarakat, ia membentuk sebuah kelompok gemoy yang ia beri nama Kongge. Kongge ini tipe kongregasinya, kontas dipakai tapi nama karawuang baru nana gosok karawuang itu menjadi kontas. Sehingga kelompok nani dapat terunarang Kongge. Kongge ini adalah sebagai cikal bakal kelompok-kelompok pendukung berdirinya SMP Palu Godang. Dan dengan politik Kongge-nya, Amat Thomas akhirnya mendapat dukungan dari pihak misi pendidikan Katolik yang berkedudukan di kota Serani, Larantuka. Semangat jiwa juang Amat Thomas terus membahana. Setelah mengikuti alur peraturan pemerintah dengan peralihan desa Gaya Lama ke desa Gaya Baru, kemampuannya bisa mengikat dan mempersatukan Lewo Engat dan Lewo Kemir menjadi sebuah desa Gaya Baru yang ia beri nama secara filosofis Sandosi. Akhirnya sanggup dobrak situasi. Situasi yang ia dobrak adalah ketertinggalan,
keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Darah muda Ahmad Thomas cukup filosofis. Sandosi yang diberi nama sanggup dobrak situasi. Ia mampu melerai keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Malah kala itu dia menantang. Kalau memang kami Sandosi munak lebung, Pakorwa mir akan datang nikmati pengetahuan di desa Munak Lebung. Dan itu terjadi sejak tahun 1964. Sebuah tantangan yang mempunyai jawaban historis. Ia memberi nama SMP Palu Godam, juga sangat filosofis. Palu adalah pemukul yang berukuran besar. Godam adalah gendang sebagai landasan besar yang kokoh dan kuat. Jika palu godam yang merupakan lambang kekuatan, jika dihantam dengan palu besar pada landasan yang kokoh kuat, maka getaran-getarannya akan menyentuh sendi-sendi kehidupan yang dianggap bodoh, miskin, dan tertindas. Itulah palu godam. Benar juga filosofi Palu Godam. Lembaga pendidikan Palu Godam yang kokoh di atas bukit Gersang Sandosi mampu menebarkan beberapa mutiara brilian sebagai alumni yang berkiprah di dunia pengabdian negara, baik pemerintah, swasta maupun dunia usaha lainnya. Tercatat alumni Palu Godam yang brilian dan pernah memimpin daerah ini: mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Frans Leburaya, mantan Wakil Wali Kota Kupang Dr. Andus Daniel Damuhuriat, mantan Wakil Bupati Lembata Victor Madowaktun yang sekarang adalah anggota DPR Provinsi NTT, Wakil Bupati Lembata saat ini Dr. Thomas Olalangodai, dan sederet alumni brilian lainnya. Bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Akibat kalian ya. Kalau nak semua tu nak mari, nak berara, nak mata, nak wei, baca rollo. Tapi kebetulan nak baca kan dan pura, nak mata kan dan pura yang menjadi akibatkan. Di bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur, beliau dengan tokoh-tokoh adat dan seluruh masyarakat desa Sandosi berhasil melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik-pemilik lahan dan berhasil membuka isolasi jalan di Hama Sandosi. Juga ia membangun komunikasi yang intensif dengan para misioner barat, antara lainnya misioner Jerman Pater Franz Lauk dan Pater L.P. Jessing, yang berhasil dengan pembangunan proyek Wailawe untuk beberapa desa pemakai di kecamatan Dipihama sampai dengan saat ini. Di bidang pengembangan kesehatan, dari tangan dingin Pater L.P. Jessing yang membangun balai kesehatan ibu dan anak, dan sekarang dikenal dengan Pulitobe, adalah saudara nama dari beberapa tokoh adat di Tihama. Puji Tuhan, darah filosofinya jitu memberi nama Pulitoben yang diartikan sebagai berikut. Puli artinya buli obat. Tobe, Tobo sehat sembuh. Filosofinya Ahmad Thomas. Yang lebih luas diartikan sebagai pulitang melato muli obat amut kelapu. Tobentang hogodei melasare bute gelekat lewotana. Itulah filosofinya Ahmad Thomas Sidiman. Pulitang melato muli obat amut kelapu. Tobentang hogodei melasare bute gelekat lewotana.
Darah filosofinya tak terbendung hanya sampai di sini. Semua putra-putrinya, buah kasihnya, ia beri nama syarat makna yang mengandung nilai-nilai filosofi budaya Lamaholo. Tertanda budayawati, pribadiwati, Korondela, Nuku Koda, Jaga Tasik, dan Hulu Ewa. Silakan bapak-bapak menyimak secara filosofi Lamaholo-nya. Terakhir, sebuah filosofi daerah yang sangat populer saat ini. Ia mampu menerjemahkan Pancasila dalam bahasa Lamaholo sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, ia katakan, bonga tongarera bulan, lugu bukut tanah eka. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ribu ikan selaka, ratun lapi tembelang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Puing tan uing tu, kehantaan ya. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya singkat menjadi pupuk koda angin kiri. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulah herewain umur lama hama-hama. Go, pelutu. Anak tema silimado. Kopo sini ragere. Kopo sini ragere. Mau ngado pulanelo. Duka amat Thomas di Rabu 19 Agustus 2020. Bukan cuma duka keluarga besar suku Lango Belawa, tapi duka kami semua. Duka hikun teti wanalali le lau berandai. Duka mahakarya alumni SMP Panogodam. Selamat jalan revolusioner kami. Ama kopo sini ragere kata mamu mado hulanelo. Pana mati senare maharun uli melang. Alam senare keti surga no pemiling. Amat Thomas pergi meninggalkan keluarga, istri, 8 orang anak, 13 cucu dan kita semua. Selamat jalan sang revolusioner. Doakan kami yang masih bersiara di dunia planet ini. Maka karyamu tetap kami kenang, tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh hujan. Selamat jalan Ahmad Thomas Silimado. Baik, terima kasih sama yang telah membawakan acara ini. Dan acara yang keempat, pernyataan duka dari pihak SMP Negeri Palogoda kepada keluarga besar Palogoda. Mohon hadir untuk membawakan acara ini. Sesi, apa yang gelap tadi? Apa yang foto buku? Gelap di mana?
yang saya hormati Ina Krimo Sinareng no Arif Bangkai Sirango, dia semua Arif Bangkai, sama Karapu Kebai Mata yang kami hormati, pejabat pemerintah, pimpinan agama, singkatnya seluruh hadirin serta pelayan jenazah almarhum THK Rama Blawa yang kami hormati. Perkenalkan, saya seorang alumnus Angkatan 1 tahun 1964 mengalami langsung sepak terjang seorang Thomas Blawa. Mungkin bisa dikenang dan jadi dorongan untuk kita semua. Nama resminya adalah THK Rama Blawa. Saya terdaftar pada nomor urut 8 dalam daftar murid kala itu. Izinkan saya memberikan sekilas kesan sebagai ilustrasi total. Postur dia seorang Thomas Rama Blawa dari seorang alumnus SMP Palgoda bersama kala itu pada momentum historis paling bersejarah kali ini. Saya mohon restu sekalian alumnus yang hadir kurang lebih di SMP itu kurang lebih kalau dikalikan dari 56 angkatan kurang lebih 2.200-an alumnus yang tersebar di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri. Izinkan restu bagi saya. Siapa yang tahu bahwa pada tahun 1964 seorang tamatan SMA Ambon, anak Wijahama, Thomas ini hadir di luar tanah Sandosi dan dengan dimotivasi oleh visi apa, pandangan apa, misi apa yang telah dibuat, menghadirkan sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan SMP Palgodam Bitihama tahun 1964 itu. Tak tahu. Mereka dari mana? Guru-guru dari mana? Siapa yang bayar gaji mereka? Siapa yang kasih izin? Saat ini barangkali seseorang bisa berkatakan kalau gua di Hamane, gua bisa, tapi belum terbukti. Sebuah realitas Thomas dituruni nah jadi kemangkai jadi manusia berkiprah seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri di berbagai bidang kehidupan. Yang mulai mendaftar pertama kami 21 orang. Saya nomor urut ke-8. Yang ada ijazah SD tidak ada, dia daftar saja. Uang sekolah sebulan Rp5. Orang tua datang katakan, "Sini mau menuawe, ini akan mencoba doi ke pape." Ya. Thomas ini Blawa masuk sore hari itu di gedung SDK Lawakemie, ruang paling barat, menggunakan sendal jepit kelapu tali hingga tok, dekung abu-abu, labun murah 15 aku kantingala, gaya guru kala itu. Tepuk tangan untuk Thomas pilih Rama Blawa. Tepuk tangan untuk dia. Tetapi dengan langkah yang kalem dan pasti, nagina bagi air, nanuang kami guru nabon ondok maksudnya itu. Kami murid kata 21 ne, murid lipa, senda atake, ya kan dia waktu ne hanya opuk, pembentukan mau urbanus saat itu kan. Pak Thomas Blawa ini ajar kami beberapa bidang. Pertama, simbik, yang tahu sekarang narang. Aljabar, ilmu hitung, ilmu ukur, geometri. Karena ada mentapa-tapa sih. Akhirnya, nuang kami bermacam-macam. Nuang kami mapoli, nuang kami kriya batu-bata, nuang kami mama. Nuang kami berkelompok bekerja untuk menghobi kampung guru dan nuang kami. Nuang kami itu, nadani bawa kami sama kepala lupa. Itu dia nih.
Urban itu penambahin. Kalau agak-agak aja, kamu apa lain? Tidak mau. Yang masih terkesan di hati saya, ngajar kami sipil, nanuang kami ini dengan gaya pidato Bung Karno. Nggak katakan pidato 1 Juni 1945 katakan kemerdekaan itu adalah sebuah jembatan emas. Dalam bahasa Inggris dikatakan Golden Bridge. Kok masih ngapain? Di seberang jembatan emas sana kita akan bangun negara kita menjadi kehidupan sejahtera, damai, tata tentram. Dalam bahasa Sanskerta dikatakan kembali lagi kami tata tentram kata rajasa. Itu Thomas Lamlawa. Akhirnya kami semua mengalami pendidikan semua dengan senang hati. Kami tidak tahu nak penelusuran kampus tidak kami bisa sekolah. Beliau punya prinsip sekolah mulai gaya metodenya gaya lokal. Mulai ini kami nama arti kamu dong helu naga. Helu aman. Gaya itu. Akhirnya namanya dia mengerti kalau orang ini mengerti loh. Kami ngerti lah. Namanya itu batu besar. Batu besar itu adalah batu kebodohan dan kemiskinan yang harus dipecahkan dengan palu yang besar untuk menghancurkan manusia-manusia yang cerdas, pintar, tampil, dan berbahagia. Itu katanya. Teman-teman, hanya sekarang ungkapan seorang alumnus. Apa betul? Mungkin mau kami di nomor mau dia mau apa? Mau di teman. Mau kayak mandi, mau apa? Wahai mata pecil, apa lama? Teman-teman. Akhirnya, pada kata pamit untuk amat Thomas izinkan ini guru. Gua mengutip kata-kata Khalil Gibran, mengukir kehidupan manusia untuk seorang Thomas ini. Laut bergelombang untuk kemudian berhenti. Angin bertiup untuk kemudian letih. Tetapi di dasar kehidupan manusia adalah sebuah kepastian abadi. Amat Thomas Lina menuat kata kepastian abadi. Bintang-bintang yang bercahaya di dalamnya adalah sebuah kepastian abadi. Terima kasih Amat Thomas. Mohon maaf kalau kami kirim kurang atau lebih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Amat Thomas Lina. Terima kasih. Selamat. Tutup lagi. Berhormat kan? Gak salah kuasa. Acara dari SMP Palanggoda diberikan kesempatan. Baik, lepas tadi.
Sebuah puisi mawar buat Bapak Thomas Kalamaglawa di hari penguburannya. Padamu Bapak, terukir pahatan perjuanganmu tiada bertepi. Bagai samudra raya, seperti angkasa semesta, tempat kami mendungan ilmu, menatap masa depan. Ada waktu tak berbatas usia hidup. Kami menikmati hasil perjuanganmu. Senandung kekuatanmu tak terjerembab. Kami kehilangan kebijakan dari kodrat sebagai kekuatan. Pada saat seperti ini, hidup terasa amat luai. Karena kodrat telah pergi bersamamu. Seperti awan bergerak sendiri di langit yang maha luas. Kami selalu merindukan sosokmu hadir dalam ruang diskusi, bertukar komunikasi, mengurai kusut masalah di kehidupan lembaga SMPN Palu Godang. Tapi Tuhan telah memanggilmu dari tengah rumah rindu. Bapak, dari tempatmu terjauh dan terindah, kami minta seikat doa. Berdiamlah di tengah kami, bantulah kami, buatlah kami kuat menghadapi hal yang paling sulit, yang selalu membuat kami kalut. Lihatlah kusut wajah kami menyusuri lorong gelap pekat. Berjalanlah bersama kami walau dalam dialog bisu. Bapak Thomas, raut wajahmu letih, lukisan cinta dan pengorbananmu betapa nyata terasa. Rahmat kasihmu tak bersyarat. Doa kami senantiasa menyusuri langkahmu, menyongsong senja yang pasti tiba. Karya Bapak Takdir Turah Lamanpa. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pembentangan kain oleh mohon maaf, acara yang menjadi inti adalah pada tempat dan kesempatan yang dibawakan oleh SMP Negeri Palu Godang Sakti. Sebelum menyampaikan pernyataan, perlu kami sampaikan bahwa alumni dari Kabupaten Lembata tidak berkesempatan hadir, tetapi keluarga Bapak Dr. Thomas Lamadai, Wakil Bupati, atas nama teman-teman menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya tokoh pendidik dan pendiri SMP Palu Godang, tempat mereka bertumbuh menjadi manusia.
ucapan duka buatmu, sang guru pendiri SMP Palu Godam, Bapak Thomas K. Lamablawa. Izinkanlah dan dawat saya dengan para alumni SMP Palu Godam bersama tokoh-tokoh masyarakat serta anak-anak sekolah SMP Palu Godam menyatakan duka cita hari ini. Keluarga berduka yang kami hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudara di bawah tenda duka yang kami hormati, akar pendidikan pahit tapi buahnya manis. Bapak Thomas K. Lamablawa, sosok putra Lawatana, memiliki cita-cita luhur, sanggup mendobrak situasi yang kini kita sapa Sandosi. Ia dengan berkat pendidikan dan pengalaman, hatinya seluas samudra, mendobrak situasi yang mencerai-beraikan, yang keterbelakangan menjadi satu yang utuh di Bukit Sandosi. Ia dengan jiwa yang tegar memukul gong pertama, membuka lembar, mencerdaskan anak Lawatana dengan berdiri kokoh SMPS Palu Godam di 56 tahun yang silam sebagai lembaga pertama, sekolah menengah pertama untuk mencerdaskan anak bangsa. Agar pendidikan dilewati memang pahit, buah pendidikan yang manis dinikmati sepanjang hayat di kandung badan. Buah pendidikan manis dinikmati puluhan ribu manusia dalam tugas dan pengabdian sebagai pastor, sebagai gubernur, wakil wali kota, wakil bupati, dan prajurit dari tingkat pusat sampai ke desa, dan masih terlalu banyak yang tidak dapat disebutkan lagi. Sangat pantas segenap alumni masyarakat Sandosi menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur Lawatana yang menghadiahkan kado terindah untuk Lawatana, bangsa dan negara. Maka sesungguhnya tak hentinya kita mengucapkan terima kasih berlimpah atas jasa yang mulia kepada kita semua yang telah bebas menikmati pendidikan dari Bapak tokoh kita terkasih Thomas K. Lamablawa yang telah mengangkat derajat dan martabat Lawatana teriring